Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Remaja adalah aset negara yang harus dijaga dengan sepenuh jiwa. Jangan sampai mereka dipengaruhi ganja, narkoba dan sebagainya. Karena mereka calon pemuda harapan bangsa dan siap berjuang demi bangsa Indonesia. Perjuangan remaja untuk bangsa harus dilandasi karakter yang kuat. Karakter merupakan hal fundamental dan misi utama diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar peradaban manusia berakhlak insaniyah. Syekh Ahmad Syauqi Bey, penyair ternama dari Mesir, pernah mengungkapkan, sungguh kejayaan suatu bangsa dan negara terletak pada budi pekerti rakyatnya. Jika budi pekerti mereka hilang, maka hilanglah martabat bangsa itu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa jati diri suatu bangsa dan negara terletak pada budi pekerti dan adat istiadat rakyatnya. Jika rakyatnya baik, maka baiklah negeri itu. Tapi bila masyarakatnya buruk, tunggulah kehancuran. Hadirin, Indonesia adalah negara multicultural, negara dengan beragam adat dan budaya, bermacam tutur dalam bahasa, bahkan berbeda keyakinan dan agama. Tetapi kita bangga dengan negara yang berasaskan Pancasila, menyatu dalam tanah air Indonesia, diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika, dengan masyarakat yang berakhlak mulia karena berketuhanan yang Maha Esa, sehingga akhlak dan budi pekerti sesuai dengan daerah ketimuran bumi pertiwi, saling menghargai dan menghormati. Itulah NKRI. Namun hadirin, di saat zaman diusik globalisasi menarik, generasi kita dipicu dalam pendidikan kognitif, jarang sekali disentuh pendidikan psikomotorik. Muncullah manusia karbit, terjadinya penembakan perwira tinggi terhadap ajudan. Judi dan narkoba menjadi kebiasaan, maraklah zina dan pemerkosaan. Para siswa sering tawuran, perampokan, pembunuhan hanya jadi tontonan. Inilah bukti karakter yang sudah berangsur hilang, seakan-akan negara sedang terluka. Keadilan hanya janji belaka. Ya Rabbi, hati kami ketakutan. Apakah bangsa ini akan bertahan sampai anak cucu kami dilahirkan? Di saat bangsa bertabur ulama dan tokoh agama, beribu ilmuwan dan cendekia, tetapi karakter anak bangsa makin hari makin jauh dari ajaran budaya dan ajaran agama. Inilah kondisi bangsa
bangsa kita saat ini. Seakan-akan budi pekerti hilang di telan bumi. Akhlak dan moral tiada lagi berarti. Untuk itu, remaja dan pemuda Islami sebagai generasi penerus bangsa adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Luqman ayat 18 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقصد في مشيك واغضض من صوتك Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombonganmu. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan sederhanakanlah jalanmu dan lunakkanlah suaramu. Sungguh seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini ketika orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah agar menceritakan keberhasilan Luqmanul Hakim dalam mendidik anak. Syair adalah penyakit unta yang terdapat pada pundak atau kepalanya, sehingga bila unta itu berjalan maka pundaknya akan terdongak ke atas
melebihi kepalanya. Demikian penjelasan Ibnu Katsir yang dinukil dari Ibnu Jazir fi Tafsir bil Maksur halaman 412. Selanjutnya Abdul Razak bin As-San'ani dari Abi Qatanah dalam tafsirnya juz 2 halaman 105 menjelaskan bahwa di saat orang-orang berbicara maka engkau palingkan wajah. Bahkan Syekh Ar-Razi memaknai bahwa kesombongan karena menganggap dirinya sebagai manusia paling sempurna dan menganggap manusia lain jauh dari segalanya. Hadirin, bukankah iblis laknatullah setelah 7.000 tahun hidup berdampingan dengan para malaikat, berkehidupan cukup dengan fasilitas tiada terbatas, hanya karena menganggap manusia lemah dalam mengemban amanah kekhalifahan. Lantas iblis tidak menghargai dan menghormati manusia sebagai makhluk yang dikasihi Tuhan. Iblis melampaui batas fitrahnya sebagai makhluk ilahi Rabbi. Akhirnya iblis tak terampuni, tapi iblis tidak akan sendiri. Iblis dengan tipu daya syaitannya akan menghampiri manusia-manusia agar berbuat jauh dari ridha Allah Ta'ala. Inilah karakter yang tercela. Hadirin, kita sebagai generasi tentu harus paham dan mengerti bahwa teknologi seringkali merubah tatanan hidup ini hingga kita jauh menyimpang dari kehendak ilahi. Kembalinya kebiasaan jahiliyah dengan gaya modern, saling fitnah di media sosial, saling rebut kekuasaan yang berujung pembunuhan karakter, bahkan pembunuhan nyawa. Hadirin, bukankah Rasulullah diutus ke dunia hanya untuk memperbaiki akhlak manusia? Lantas hadirin, bagaimana upaya agar generasi muda bangsa berakhlak mulia? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Luqman ayat 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Hadirin, Luqmanul Hakim adalah seorang tukang kayu berbadan pendek dan berkulit hitam, tapi kemuliaannya tetap harum sampai saat ini.
adalah sosok pendiam namun tegas, pemberani, tanpa ada keraguan dalam hidupnya. Bercita-cita memiliki anak yang disegani banyak orang, dan Allah pun ridho dengan niatnya. Tak dapat dipungkiri hadirin bahwa karakter adalah warisan termahal bagi bangsa yang besar ini. Bahwa 33,77% adalah penduduk yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini. Maka perlu peran aktif orang tua dalam keluarga dengan didukung penuh program pemerintah Indonesia untuk mewujudkan karakter yang berakhlak mulia. Hadirin, sebagai kesimpulan, pertama, Islam adalah agama yang sangat peduli dengan adab dan tata krama, merubah peradaban dengan akhlak mulia agar hidup damai dalam bernegara. Kedua, Indonesia adalah negara kaya dengan budaya, tetapi memiliki karakter sama, yakni berasaskan Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jika ini dirawat secara bersama, maka anak bangsa terhindar dari sifat dan perbuatan tercela, jauh dari bencana dan murka Allah Ta'ala. Ketiga, orang tua adalah sebuah miniatur organisasi yang harus menerapkan pendidikan karakter sesuai dengan adat dan agama. Dan tak kalah penting, perlu dukungan penuh pemerintah Indonesia untuk memprogramkan pendidikan psikomotorik agar generasi punya jati diri sesuai untuk meneruskan perjuangan bangsa. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi untuk melatih. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi untuk melatih. Bekerja sebelum terlambat, taburkan jasa sebelum mati. Bekerjalah sebelum terlambat, taburkan jasa sebelum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.